AC Milan akhirnya menemukan formula yang tepat. Keputusan menunjuk Iglitari sebagai direktur olahraga pada musim panas lalu yang sempat memakan waktu lama, namun hasilnya kini terlihat jelas. Bersama Massimiliano Allegri, Tari membentuk duet kuat yang langsung mengubah arah klub. Media Italia La Gazzetta dello Sport menyoroti bagaimana kolaborasi Tari dan Allegri berjalan mulus sejak awal. Keduanya sukses merombak skuad Milan menjadi lebih seimbang dan kompetitif, meski harus mengambil sejumlah keputusan sulit dan tidak populer di fase awal. Hasil kerja mereka mulai terlihat dari para pemain yang direkrut dan langsung memberi dampak nyata. Adrien Rabiot menjelma sebagai pemimpin baru di lini tengah AC Milan, membawa stabilitas dan pengalaman. Ardon Jazari diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dan kini perlahan mulai menunjukkan potensi besarnya. Sementara itu Niklas Füllkrug didatangkan pada bursa Januari dan langsung menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah di lini depan. Kerja Iglitari dan Massimiliano Allegri mulai menuai pengakuan. Proyek yang mereka bangun memang belum sepenuhnya sempurna, tetapi arah Milan kini jelas. Rossoneri memiliki fondasi manajemen yang solid, dengan pelatih dan direktur olahraga berjalan dalam satu visi yang sama. AC Milan bergerak maju, dan kali ini dengan rencana yang lebih matang. Kabar mengejutkan datang dari markas latihan AC Milan. Pemilik klub sekaligus bos Resburg Capital Gary Cardinali tiba di Milanello pada pagi hari kemarin. Kehadirannya langsung mencuri perhatian karena menjadi bentuk dukungan langsung kepada tim di tengah performa yang sedang menanjak. Media Italia termasuk La Gazzetta dello Sport menyoroti kunjungan ini sebagai momen penting sebab Gary Cardinali sudah cukup lama tidak terlihat langsung di lingkungan klub, bahkan sempat menuai kritik dari para fans dan media karena dinilai terlalu jarang hadir secara fisik. Dalam kunjungannya, Cardinali menggelar pertemuan panjang dengan dua sosok kunci AC Milan. Bersama CEO Giorgio Porlani, pembahasan diyakini fokus pada aspek bisnis klub, terutama proses refinancing utang vendor loan yang sedang difinalisasi demi memperkuat kemandirian finansial Milan. Sementara itu, dengan pelatih Massimiliano Allegri, Cardinali membahas kondisi tim yang tengah on fire, tak terkalahkan dalam 20 pertandingan, dan kembali masuk jalur perburuan Scudetto. Terakhir kali Cardinali terlihat di San Siro adalah pada September 2024. Kunjungan mendadak ini menjadi sinyal kuat bahwa ia tetap mengikuti perkembangan klub secara dekat dan terlibat aktif dalam proses transformasi AC Milan, meski sebelumnya lebih sering berkomunikasi dari jarak jauh. Kehadiran sang pemilik di tengah tren positif tim diharapkan mampu menambah suntikan moral bagi skuad Rossoneri, terutama jelang laga-laga krusial ke depan, termasuk pertandingan berat melawan AS Roma akhir pekan ini. AC Milan memang sedang melaju kencang di klasmen dengan catatan tak terkalahkan dalam 20 pertandingan. Namun di balik performa impresif itu ada masalah besar yang mulai mengkhawatirkan, yakni badai cedera. Cedera terbaru yang menimpa Alexis Saelemaekers akhir pekan lalu kembali menambah daftar panjang pemain yang masuk ke ruang perawatan. Laporan dari Milan News mengungkap fakta mencengangkan. Sepanjang musim ini, Milan sudah memainkan 25 pertandingan dan mengalami total 23 kasus cedera. Rasio ini tergolong sangat tinggi, bahkan disebutkan Milan bisa dibilang beruntung karena tidak tampil di kompetisi Eropa musim ini. Tanpa jadwal padat di tengah pekan, tim masih punya waktu untuk memulihkan kondisi pemain. Dan jika Milan harus bermain rutin di Eropa, situasinya diyakini bisa jauh lebih parah. Masalahnya, tren cedera ini menjadi peringatan serius untuk musim depan. Apalagi jika Milan kembali berlaga di Liga Champions dengan kalender yang jauh lebih padat. Tercatat jika hampir tidak ada pemain kunci yang benar-benar aman dari cedera. Christian Pulisic menjadi nama yang paling sering bermasalah dengan 4 cedera berbeda dan total absen lebih dari 50 hari. Rafael Leao juga sempat menepi lebih dari 2 bulan akibat 3 masalah otot. Ardon Jazari mengalami cedera terparah dengan patah tulang fibula dan absen 63 hari. Sementara Adrien Rabiot sempat absen sekitar 1 bulan karena cedera otot soleus. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Mike Maignan, Tomori, Pavlovic, Loftus-Cheek, Nkunku, Fofana hingga Gimenez juga pernah masuk ke ruang perawatan. Bahkan di awal Januari, Matteo Gabbia dan Pavlovic sempat mengalami cedera yang membutuhkan jahitan dan trauma lutut.
Situasi ini belum bisa disebut krisis karena Massimiliano Allegri berhasil menjaga performa tim tetap stabil. Namun bagi manajemen dan Milan Lab, kondisi ini sudah menjadi alarm keras. Jika tidak segera ditemukan solusi, Milan berisiko menghadapi masalah yang jauh lebih besar saat jadwal musim depan semakin padat. Masa depan Ruben Loftus-Cheek di AC Milan kembali menjadi sorotan. Gelandang asal Inggris itu kini masuk dalam pusaran rumor panas setelah namanya disebut-sebut ditawarkan ke Manchester United. Menurut laporan jurnalis Talksport Alex Krug, Loftus-Cheek telah masuk dalam radar Manchester United dan disebut sudah ditawarkan ke klub raksasa Inggris tersebut. Situasi ini tak lepas dari kontraknya di Milan yang belum diperpanjang, serta menit bermainnya yang mulai berkurang di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Di sisi lain, Manchester United disebut sedang mencari tambahan tenaga di lini tengah untuk menjaga peluang mereka di Liga Champions, dan Loftus-Cheek dikabarkan tertarik kembali ke Inggris. Faktor utama yang mendorong keinginan itu adalah Piala Dunia 2026, sebab ia membutuhkan waktu bermain yang konsisten agar kembali dilirik oleh pelatih timnas Inggris. Meski pembicaraan masih berada pada tahap awal dan bersifat penjajakan, sikap AC Milan cukup tegas. Jika Loftus-Cheek harus pergi pada bursa transfer Januari ini, Rossoneri hanya ingin melepasnya secara permanen, bukan sekedar pinjaman. Kini bola ada di tangan Manchester United. Apakah setan merah siap menebus Loftus-Cheek dengan dana tunai atau memilih mencari opsi lain? Masih menjadi tanda tanya besar. Nama Alessio Romagnoli tiba-tiba kembali mencuat di bursa transfer AC Milan. Di tengah kebutuhan mendesak akan bek tengah berpengalaman sesuai keinginan Massimiliano Allegri, mantan kapten Rossoneri itu dikabarkan ditawarkan kembali ke San Siro pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan Milan Press, perantara transfer telah menghubungi manajemen Milan untuk menawarkan Romagnoli yang saat ini membela Lazio. Ia dinilai sebagai opsi berisiko rendah karena sudah mengenal kultur klub dan memiliki pengalaman panjang di Serie A. Situasi Romagnoli di Lazio disebut sedang tidak ideal. Klub asal Roma itu sebenarnya lebih memilih melepas sang pemain pada bursa transfer musim panas. Namun pintu keluar di Januari tetap terbuka jika ada tawaran yang sesuai. Lazio sebelumnya sudah menolak tawaran dari klub Qatar Al Sadd yang berada di kisaran 7 hingga 8 juta euro. Namun Biancolesti dikabarkan baru bersedia melepas Romagnoli jika ada klub yang berani membayar sekitar 15 hingga 16 juta euro. Di sisi lain, AC Milan saat ini masih bersikap pasif. Manajemen Rossoneri disebut baru sebatas memantau situasi tanpa melakukan langkah konkret. Meski begitu, opsi memulangkan Romagnoli dianggap menarik sebagai solusi cepat untuk memperkuat lini belakang. Namun kendala terbesar tetap soal harga. Milan masih menimbang apakah layak mengeluarkan dana besar untuk pemain berusia 31 tahun dengan kontrak yang tidak lama lagi berakhir. Keputusan akhir pun kini berada di tangan CEO AC Milan, Giorgio Forlani. Ardon Jazari memang belum lama berseragam AC Milan. Baru beberapa bulan didatangkan usai proses transfer musim panas yang panjang. Gelandang asal Swiss itu kini mulai mencuri perhatian, termasuk dari luar Italia. Penampilan Jazari yang kian meyakinkan, salah satunya saat dipercaya menjadi starter melawan Lecce, membuat klub Bundesliga RB Leipzig mulai melirik situasinya. Di awal musim Jazari sejatinya sempat terganggu cedera retak kaki, namun setelah pulih kualitasnya perlahan terlihat dan sejalan dengan nilai transfer mahal yang dikeluarkan oleh Milan dengan harga lebih dari 30 juta euro. Laporan dari Sky Germany menyebutkan RB Leipzig sedang mencari gelandang tengah baru pada bursa transfer Januari. Target utama mereka sebenarnya adalah Rocco Reitz dari Borussia Mönchengladbach. Namun klausul rilis yang mencapai 25-28 juta euro dianggap terlalu tinggi. Jika negosiasi itu menemui jalan buntu, Leipzig menyiapkan opsi lain dengan Ardon Jazari masuk dalam daftar pantauan.
Meski begitu, kemungkinan Milan melepas Jasari dalam waktu dekat dinilai sangat kecil, sebab Rossoneri baru saja berhasil memboyong pemain timnas Swiss tersebut dan kini ia mulai menemukan performa terbaiknya. Itu artinya menjual Jasari di tengah musim hampir mustahil terjadi. Apalagi Massimiliano Allegri baru-baru ini memuji fleksibilitas Jasari setelah kemenangan atas Lecce. Melepasnya sekarang justru berisiko besar bagi Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.